yang berkontribusi dalam jaring pengaman sosial. Itulah yang kita teruskan di dalam stimulus ekonomi. Jadi itu adalah pilihan yang berani, tetapi ini mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat. Nah, yang kedua, kita bicara industrialisasi. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan industrialisasi itu membangun pabrik yang besar-besar. Ya. Tidak, industrialisasi itu kata kuncinya adalah meningkatkan nilai tambah. Contohnya begini nih. Kalau orang di Dompu, di Sumbawa, selama ini jagungnya banyak produksinya. Mungkin nomor 5 terbesar di Indonesia. Tapi jagungnya itu kita kirim dalam bentuk bongkolan. Nah, apa industrialisasi? Jagungnya itu kita olah dulu di daerah kita dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Jadi kita tidak ingin mengirim barang mentah keluar supaya nilai tambahnya dan uangnya beredar di NTB. Begitu juga misalnya sapi, ya. Kita menghasilkan 1 juta sapi setiap tahun. Tapi kita butuh daging. Jadi sapinya kita kirim ke sana, sapi kita tadi kita impor lagi. Ya. Dimakan oleh kita hotel. Kenapa nggak sapinya dipotong saja di sini, diolah di sini sesuai dengan kualitas yang diinginkan? Nah, itulah industrialisasi. Ya, itulah industrialisasi. Jadi meningkatkan nilai tambah. Dan inilah sedang kita laksanakan. Selain industrialisasi adalah mendorong industri permesinan. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini saya perlu beritahu. Kalau selama ini bantuan mesin untuk masyarakat itu kita beli dari luar daerah, Pak. Dari Surabaya, dari mana-mana. Tapi mulai tahun 2020, semua bantuan ke daerah, kabupaten, ke masyarakat, itu wajib hukumnya membeli buatan masyarakat NTB. Tahun ini saja 2.163 mesin kita bikin. Bikin di Getap, bikin di Lombok Timur, di Bima, di Dompu. Dan itu kita bagikan ke masyarakat kita. Memang cepat rusak mungkin harganya lebih mahal, tidak apa-apa. Itulah oleh Pak Gubernur dikatakan cost of learningnya di situ. Jadi artinya dari semua yang kita bahas tadi itu bahwa kalau kita ingin mempertahankan ekonomi kita ini, ya tetap kita harus memperhatikan kaitan dengan IKM kita. Ya. Jadi cara bertahan di masa pandemi ini adalah tetap mendorong produksi ini ada, dan bicara industrialisasi Bapak Ibu harus dari hulu ke hilirnya. Produknya bagus tapi kemasannya jelek, tidak ada orang beli, Pak. Semua barang kita ini di luar daerah pun dibikin, Pak. Makanya kita harus memiliki keunggulan. Tadi dikatakan oleh Suara NTB, produknya bagus tapi ketika difoto jelek, orang nggak tertarik. Nah, kita di NTB ini tahun 2020 ini kita garap dari hulu ke hilirnya. Termasuk yang dikatakan ada NTB Mall, Bapak Ibu. Sudah ada nggak? Pernah lihat nggak yang namanya NTB Mall? Itu cara kita memasarkan secara online produk-produk kita ini. Mulai dari apa saja. Target kita paling nggak ada 1.000 produk. Jadi kalau selama ini kan kita belanjanya kan lewat GoFood ya, atau produk-produk lain, aplikasi lain. Sekarang kita punya produk kita namanya NTB Mall. Nah, mau beli apa saja itu ada di situ. Jadi kita harus garap dari hulu ke hilir. Nah, saya sangat berharap kesulitan UKM kita nih Pak Iwan sederhana sebenarnya, uang nggak punya, modal nggak punya. Nah, bagaimana caranya nanti dalam waktu dekat Bu Yanti sama Sekdes Perdagangan kita akan undang seluruh bank ini, kita ajak bicara bagaimana program-program yang dikucurkan oleh lembaga-lembaga keuangan ini tepat sasaran. Karena banyak ini, ada bantuan sana, saya takutnya salah sasaran. Baik koordinasi saja dengan UKM-IKM yang dibina oleh kita selama ini. Sehingga mulai dari produksi, pembiayaan, sampai kepada marketingnya kita kawal sehingga hulu ke hilirnya ini barang ini selesai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya minta berdiri Pak Gede. Silakan Pak Gede. Nah, ini Pak Gede ini orang kita di sini. Dialah yang memproduksi sepeda ini Bapak Ibu. Ya.
Jadi kita nggak tahu selama ini, ternyata sepeda yang dibuat, ini buat tangan Pak, bukan buat mesin. Jadi digambar oleh beliau, dipotong, diselas, digosok, dicat, dipasangi ban, dipasangi baterai, rem, semuanya bikinan tangan. Dan ini sudah diekspor ke Eropa dan ke negara-negara Australia lainnya. Ternyata orang NTB ini bisa, bukan hanya bisa bikin kopi, bikin sepeda listrik pun bisa. Selain Pak Gede, ada di UTS di Sumbawa, ada di Bima juga Matric B. Dan tahun ini Bapak Ibu, kebijakan Pak Gubernur 2021, semua OPD membeli sepeda ini minimal 10 minimal ya. Malah Pak Gubernur kepingin sebelum adanya event MotoGP ya, kita eksebisikan sepeda listrik buatan NTB ini supaya dunia juga tahu bahwa produk-produk otomotif ini selain kita menjadi tuan rumah MotoGP, kita juga mampu membuat sepeda listrik di NTB ini. Dan ini luar biasa ini barangnya di depan. Memang ini masih mahal karena bikinan tangan. Ya samalah kalau Bapak Ibu pergi bikin baju di tukang jahit, kalau pesan jasanya satu pasti mahal Pak. Tapi kalau yang pesan satu kampung murah Pak, karena biaya produksinya bisa ditekan. Jadi ini saya ceritakan Bapak Ibu supaya kita memiliki kebanggaan bahwa apapun bisa kita buat di Nusa Tenggara Barat ini. Jadi terima kasih Pak Gede ya atas kehadirannya, dan ini memberi motivasi juga kepada pelaku-pelaku IKM yang lain. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk menyamakan pemahaman kita tentang bagaimana membangun industrialisasi sebagai bagian dari ikhtiar membangun NTB yang gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita di pagi yang berkah ini. Tadi kebetulan Pak Gede yang berdiri, kok saya yang tegang, jadi mohon maaf saya izin berdiri dulu ya. Cukup menarik dan sangat menarik, saya kira ada beberapa poin penting yang mungkin menjadi diskusi interaktif kita nanti. Ada tadi terkait dengan jurnalisme dalam konteks UMKM, atau saya bahasakan aja jurnalisme UMKM yang perlu ditawarkan lebih jauh untuk meng-up program-program industrialisasi UMKM dan yang ada. Dan tak kalah menariknya dari BI ini, sekali lagi terjadi peningkatan yang justru terjadi di NTB saat ini terkait kredit. Ini penting dan itu akan menjadi pertanyaan besar, apakah itu karena menyangkut UMKM atau industrialisasi dan sebagainya. Dan tak kurang semangatnya sehingga sampai saya berdiri ini agak tegang terkait dengan UMKM kita, dan kita perlu sangat mengapresiasi Pak Gede yang ternyata sudah ke mancanegara. Mungkin beri tepuk tangan untuk Pak Gede secara khusus. Dan UMKM dan IKM kita juga sudah bertumbuh kembang. Kalau kebetulan kami sedang menyelesaikan sebuah buku dengan tema, dengan judul Gubernur NTB dan Industrialisasi Kerakyatan, dan ada salah satu penulisnya di sini Pak Zaki Mubarok yang kebetulan menulis tentang industrialisasi min haitsu la yahtasib. Maksudnya sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kalau bahasa sederhananya, persoalan industrialisasi UMKM ini jauh sebelum pandemi ini sudah dicanangkan oleh Gubernur NTB, dan kok ya bukan berarti kita ingin pandemi, pas terjadi pandemi setahun kemudian, dan ternyata UMKM inilah min haitsu la yahtasibnya. Mari kita tepuk tangan untuk Provinsi NTB terkait dengan program atau fokus program di industrialisasi maupun UMKM-nya. Selanjutnya akan kurang enak rasanya kalau kita seolah seperti apa namanya, kalau ada rokok berarti harus ada kopi misalkan. Kalau dicium cewek tidak balas itu tidak enak. Nah ini saya tadi materi ini pasti saya kira sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau unek-uneknya pemateri sudah mengulik beberapa hal dari jurnalisme terkait perbankan, bahkan langsung dari program
industrialisasi maupun UMKM sendiri. Mungkin kami siapkan dua penanya saja dulu ya, karena mungkin waktu terbatas. Dari UMKM mungkin ada, silahkan raising hand-nya. Acung, silakan yang pakai batik merah, Pak, langsung mungkin. Kita langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para materi beserta tamu undangan. Perkenalkan, saya berasal dari Lombok Tengah, Desa Batujai. Kebetulan saya hadir di sini dalam rangka perwakilan penerima salah satu hibah daripada dinas ini. Cuman yang saya ingin tanyakan tadi, khususnya kepada Bapak Asisten ya, kebetulan di luar kapasitas saya ini, kebetulan saya mempunyai kelompok usaha tenun yang khususnya tenun alam, Pak. Jadi tadi dijelaskan bahwa konsep sekarang ini adalah industrialisasi tadi. Nah, akan tetapi kelompok tenun saya ini mengusung konsep edukasi dan budaya gitu, dimana menurut pemahaman saya pribadi, industrialisasi itu adalah memodernkan gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kaitan khusus dengan kegiatan tenun saya. Apakah tenun saya yang ciri khas tradisional tidak akan tersentuh dengan mungkin pembimbingan ataupun motivasi dari pihak pemerintah khususnya Provinsi NTB? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bagaimana nasib kami kalau memang industrialisasi ini diterapkan? Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke penanya kedua ya. Mohon perhatian kepada Silakan, mungkin para ada. narasumber. Gubernur Nusa Tenggara Barat telah tiba di tempat acara. Ternyata Gubernur Nusa Tenggara Barat sudah. Selamat datang Bapak Gubernur. Kita tunggu dulu. Ya, sambil jalan. Selamat datang kami sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat di acara Expo Industrialisasi, dan mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk meninjau pameran. Izin Pak Gub, ini adalah produk-produk IKM tenunan kita yang sudah turunannya pakai sepatu, dan alhamdulillah ATBM hasil salah satunya dari Sumbawa kemarin Pak. Ini ya bahannya. Nah, ini hasil BIMTEK-nya. Jadi mudah-mudahan sepatu-sepatu Pak Gub pakai dulu. Ukuran berapa Pak? 43. Ada 43? Nah, 43. Nah, ini. Porsi. Ini persilatan. 43, yang model itu enggak ada. Model itu enggak ada yang 43. Itu tuh yang coklat Mas. Yang coklat. Nah. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah mulai ada kulit produk lokal, Pak. Kulitnya dari harga sepatu 350, alhamdulillah terpakai oleh Pak Gub. Terima kasih banyak Pak Gub. Ya. Nah, lanjut Pak Gub, ini adalah tas. Nah, 34. Ini kulit pertama hasil BIMTEK Pak. Jadi alhamdulillah NTB sudah memiliki pengrajin kulit, dan kulit itu turunannya ini. Untuk Muslim Fashion Industry mulai dari pewarna alam sudah kita produksi Pak. Pewarna alam. Kemudian sudah benangnya
sudah bisa ditampak kimia Pak. Nah ini dompet-dompet buatan IKM, jadi sinergi antar IKM Pak. Gantungan kunci ya untuk ini APD yang kemarin Pak. Jadi ini program kami selama setahun ini pembinaan, termasuk produk-produk ini dilakukan standarisasi. Yang kuning itu yang bagus. Ya. Nah ini pasca JPS Pak sudah eksis semua, Serbat Jahe sudah lebih bagus lagi tampilannya. Nah ini mudahan bisa masuk hotel Pak Gub, kita masih kesulitan. Iya ya di ane ya, oke. Langsung disisikan ya Pak Gub, mau di endorse dulu Pak Gub. Ya. Foto produknya. Jadi setelah JPS Gemilang tetap eksis malah bagus kualitasnya Pak. Dapat masukan dari masyarakat, terinya jelek, ya sekarang kualitasnya sudah lebih ditingkatkan lagi. Begitu juga Serbat Jahe, alhamdulillah tetap sudah mulai bagus malah kemasannya. Langsung diseduh ya, langsung diseduh nanti siapkan di mejanya Pak Gubernur. Ya. Oke. Lanjut Pak Gub, ini program pasca JPS Gemilang juga kita melakukan olahan. Lombok Timur hasil BIMTEK kemarin Pak, saus udah bisa buat sendiri. Kaget. Ini tomat Pak yang pertama kita buat. Nah, ini minyak gorengnya sudah sangat bagus kualitasnya Pak, nanti mesinnya ada di sebelah. Nah, minyak kayu putih, minyak cengkeh turunannya sudah ada Pak Gubernur yang JPS kemarin. Ini hasilnya dan sudah ada izin edar BP POM. Ini coba ya. Ya. Nah ini mobil. Langsung disisihkan nanti Pak Gub ya. Nah, ini IKM ini juga Pak Gub yang kontribusi sabun pada saat JPS Gemilang alhamdulillah meraih juara nasional Bu Septi. Jadi pasca JPS Gemilang justru melejit produksi dan kualitasnya, bahkan meraih prestasi di tingkat nasional. Ini kosmetik herbal semua Pak. Kefir dari susu yang difermentasi. Rusak matanya. Ini salah satu kopi ya, udah eksis juga alhamdulillah. Nah ini Pak Gub tantangan yang sudah diterima pasca JPS Gemilang susu kedelai kemarin Pak, ini turunannya sekarang. Dan sudah kita siap untuk ikut kompetensi di Dinas Kesehatan makanan balita. Ini komposisinya udah bagus Pak, sudah. Amin ya. Ini yang pakai pengawet enggak? Oh, yang enak tuh pakai pengawet. Oke. Luar biasa. Iya. Lanjut Pak Gub, ini juga kegiatan ya. Ini Pak King Food, jadi mahasiswa-mahasiswa tiap malam diskusi di sini dan mereka jualan di sini Pak, kita fasilitasi. Jadi tiap malam Pak Gub, ini buatan IKM semua, ini hasil BIMTEK. Jadi teman-teman IKM boleh milih ukuran berapa gitu Pak.
Ini bisa pakai remote Pak untuk buka tutupnya. Kalau malam pencahayaannya bagus, jadi kalau lewat malam-malam Pak Gub bisa mampir. Teman-teman adik-adik ini sudah tiap hari. Ini semua produk IKM Pak Gub, mulai dari lampu, kursi, dan produk-produknya ada etalasenya. Jadi di samping NTB Mall memperluas juga pasar. Hadap sana biar kafenya kelihatan. Ya, nah, ayo difoto dari situ. Mana produknya? Ini Pak Gub. Oke. Ini harus distandarisasi dulu, nanti dulu ya. Nah. Iya. Nah ini Pak Gub, kesini kita ke Balai Kemasan, titip minumnya. Ini Balai Kemasan kita tidak hanya membuat kemasan Pak, tetapi juga sudah mulai pada BIMTEK ayam taliwang dalam kemasan Pak. Ini hasil BIMTEK yang terakhir Desember ini, stimulus ekonomi. Jadi oleh-oleh dan untuk motor GP sudah siap, termasuk nanti untuk kerjasama dengan umroh. Nah ini kalau keluar luar negeri tinggal bawa makanan-makanan kita. Sate rembige, ayam rarang, ini ayam rarang Pak. Ini ayam taliwang, 3 bulan suhu normal sudah bagus. Ya. Belum Pak, belum. Nah ini bentuk-bentuk kemasan yang difasilitasi ke IKM. Jadi desainnya, IKM datang bawa ide, kita bantu desain, kemudian dibantu model-model kemasan yang diberikan ke IKM. Oh ini ada isinya persembahan untuk Pak Gubernur ya. Ini dari Sembalun Pak, produk Sembalun, bawang putih. Nggak boleh dibeli katanya. Ya. Masukkan ke mobil Pak ya. Nah ini juga endorse programnya Ibu, ayo ya, endorse produknya. Pak Asda, kita udah punya kaleng Pak. Ini ayam rarang. Ya, ayo. Yang dibawa ya Pak. Oke. Kita kemarin juga ada lomba Pak Gub, lomba desain dan hasilnya ini juara-juaranya ya. Ini produk-produk yang juara kemarin di mall dan anak SMK Pak Gub. Ini desainnya anak SMK. Kemudian di sisi sini adalah, nah ini IKM juga dari organisasi mitra IPMI, juga ada pengusaha kopi kita Pak. Dulu sudah pernah nyoba. Nah ini ya. Kemudian di situ permesinan Pak Gub, permesinan yang dibuat untuk olahan-olahan tadi, termasuk untuk yang ini yang mesin ayam goreng yang kita buat untuk crispy. Ini pertama kita buat juga Pak Gub, continue seller ini untuk kemasan yang kemarin biasanya dibeli. Ini penyulingan Pak, mana IKM-nya? Yang mana? Oh yang di Koperasi KPH ya. Nah ini mesin ini Pak, buatan IKM, hasil dari ATM yang ada di STIP. Jadi ya, ini buatan IKM mesinnya. Kita buat yang lebih kecil dengan ATM yang ada di STIP. Nah ini lahir juga saat COVID Pak. Nah ini pembuatnya. Ini ide lelah aja mungkin Pak Gub. Kita coba dari awalnya dari tisu. Kita saring pakai tisu lama sekali karena kita mau produksi besar. Kita buat dengan mesin sederhana ini, pompa, kemudian listriknya listrik dapuran.
Ini kita bisa dicoba. Ini dia munculnya. Kalau udah hidup. Apa jadi ini? Minyak. Minyak ini dari awal setelah kita masak yang masyarakat kita lokal, kemudian kita olah supaya dia lebih jernih dengan siolid. Ya, nggak bisa. Jadi mesin-mesin ini lahir sekarang Pak Gub. Idenya untuk meningkatkan kualitas. Silakan Pak Gub, ini beberapa karya SMK Mak, hasil lomba desain. Jadi untuk Muslim Fashion Industry insya Allah SDM kita sudah sangat siap sekali. Silakan Pak Asda. Ya. Mohon izin Pak Gub, tadi kebetulan ada diskusi karena belum sempat ditutup. Alhamdulillah diskusi tadi berjalan menarik dan sangat apresiatif saya kira. Singkatnya langsung saja tutup diskusinya terkait pertanyaan yang ada nanti mungkin nanti bisa dijawab di sambil duduk-duduk non formal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pula. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara Expo Industrialisasi tahun 2020 dengan tema Industrialisasi dari Nusa Tenggara Barat untuk Indonesia siang hari ini segera dimulai. Baik hadirin, untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Roni Zuhairi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan doa dalam tata cara Islam yang agama lain untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, baik yang para muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga dan keturunan kami sebagai penyejuk mata dan jadikanlah pula kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau berbuat kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebani orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bebani kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Ampunilah kami dan kasihilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, hindarkanlah kami dari azab neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya laporan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Nuryanti SEME. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah menyempatkan diri hadir di penghujung tahun. Bapak Asisten 2 yang senantiasa mendampingi Dinas Perindustrian, membersamai IKM-IKM semua. Yang saya hormati pula hadir sini Bapak Gubernur, mitra kita dari Balai Karantina, ada dari Bea Cukai juga, karena insya Allah 2021 kami akan lebih fokus bersinergi untuk membangun kawasan berikat dan kawasan siap bangun industri. Nah, ini kerjasama dengan dua mitra ini yang sangat penting sekali dan alhamdulillah sudah terjalin. Yang saya hormati pula dan saya cintai lembaga-lembaga mitra, ada IPMI, ada IWAPI, Gemawira, ada Asosiasi Kopi dan PWI juga, alhamdulillah juga hadir Pak Kadis tetangga ini Pak SDM, silakan di depan Pak Kadis, Pak Husni. Izin kita menyampaikan beberapa kegiatan perindustrian selama setahun Bapak Gubernur dari bidang agro yang sudah kita sampaikan tadi, begitu juga bidang-bidang lainnya, dan ada 817 IKM yang diintervensi oleh bidang agro. Kemudian untuk bidang Ilmate dengan kegiatan bimtek listrik, pembuatan mesin roasting kopi, termasuk juga coffee shop ini salah satu bimteknya, yang kemudian kita tawarkan kepada IKM, kepada Pokir DPR, sehingga perlu ada etalase di Dinas Perindustrian. Di bidang Ilmate alhamdulillah ada 139 IKM yang terlayani. Dan pada bidang lainnya juga, bidang ekonomi kreatif, di sini program unggulan untuk Muslim Fashion Industry sudah 206 IKM yang kita intervensi dengan beberapa kegiatan, mulai dari pewarna alam Pak. Jadi ekosistem Muslim Fashion Industry itu mulai dari pewarna alam, ada IKM-nya sendiri, menyerap tenaga tersendiri, IKM untuk benang. Jadi benang itu tersendiri juga, kemudian ada penenunnya. Penenun itu ada dua, ada ATBM, itu akan lebih murah kalau alat tenun bukan mesin. Begitu juga sampai akhirnya lomba desain Pak Gub. Itu rangkaian ekosistem dari Muslim Fashion Industry dan semua strukturnya memiliki IKM dan pelaku usaha yang tentu saja serapan tenaga kerja kita harapkan dan masing-masing IKM bisa signifikan. Sehingga ada 206 IKM yang diintervensi. Dan yang ketiga, untuk kegiatan di Balai Kemasan ya ada 500 IKM yang terlayani, antara lain bantuan kemasan, konsultasi desain, dan kegiatan-kegiatan pendampingan untuk kemasan dalam kaleng, kemasan makanan yang makanan khas kita. Kita sudah punya branding ayam taluran, ayam tarang, dan sate kusut. Itu beberapa kuliner yang tahun ini kita garap bersama BP POM Pak. Kami selalu menggandeng BP POM, mohon berdiri dari BP POM. Terima kasih selalu setia menemani Pak ketika di lapangan. Jadi quality control dan izin edar. Nah, ketika izin edar kadang-kala terkendala bahan baku Pak Gubernur. Jadi BP POM akan mengeluarkan izin edar manakala bahan baku tomat atau cabai atau hasil pertanian itu ada sertifikasi aman pangan kan? Sehingga kandungan kimia bisa terukur aman untuk konsumsi. Nah, di sini kita masih agak kurang posisi sektor hulu, sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga melimpah tetapi tidak bisa terserap karena hasil pertaniannya belum memenuhi standar untuk industri. Untuk STIP sendiri alhamdulillah sudah banyak sekali dan tidak langsung memang melayani IKM seperti UPT dan bidang-bidang lainnya, tapi banyak sekali inovasi-inovasi seperti sudah kita kohoi. Sehingga dari itu semua Bapak Gubernur, amanat RPJMD bahwa target kami untuk pertumbuhan industri itu 3,2% atau setara dengan 2.726. Tetapi capaiannya alhamdulillah 6,80% atau setara dengan 4.662 IKM yang terlayani
di tahun 2020. Jadi melampaui ya 100% dari capaian target RPJMD. Untuk IKM naik kelas, alhamdulillah target di RPJMD itu 1, dan kita sudah dari awal juga mendampingi Pak Nasrin Teh Kelor yang memang kita akan resmikan pabriknya nanti di 2021 insya Allah awal Januari Pak Gub, bersama dengan pabrik pakan yang ada di STIP. Jadi amanat Bapak Gubernur alhamdulillah bisa tertunaikan dengan baik, dan capaian lainnya adalah Perda RPIP alhamdulillah, dan ada Pergo Ekonomi Kreatif, ini tahap finishing kami dengan Biro Hukum, dan yang terakhir kami insya Allah sudah memiliki aplikasi Simanis, Sistem Manajemen Informasi. Jadi data-data IKM yang tadi sudah ada semua, dan saya berharap nanti lembaga mitra itu aktif untuk menginput lagi lokasi, sehingga ketika berkunjung ke lapangan mau klik IKM A itu sudah terlihat di Google Map alamat dan sebagainya. Jadi lokusnya harus diisi oleh IKM sehingga bisa lebih valid. Demikian Bapak Gubernur yang bisa saya laporkan, dan pada hari ini juga ada kegiatan di ekonomi kreatif terkait lomba film industrialisasi. Ada 30 ternyata pesertanya, padahal dalam masa pandemik, dan nanti akan diumumkan 4 terbaik. Ada 4 kategori dan setiap kategori ada yang terbaik. Dan yang terakhir akan ada penyerahan sertifikat Bapak Gubernur, penghargaan pemerintah provinsi dari Gubernur NTB kepada IKM berprestasi tingkat nasional, antara lain Tudung Saji. Mana Tudung Saji? Tudung Sajinya ini Pak Gubernur. Ini juara 1 tingkat nasional untuk kreasi Tudung Saji. Yang mana IKM-nya? Oh di belakangnya. Ya, yang kedua juga ada Bu Septi, organik tadi Pak juga juara 1. Ada gula aren itu juga masuk nominasi 3 besar. Dan untuk desain mutiara ada Pak F itu masuk 20 besar. Insya Allah itu ya beberapa hal yang bisa kami laporkan, dan mohon berkenan Bapak Gubernur memberikan penghargaan sekaligus memberikan arahan akhir tahun evaluasi dan capaian-capaian untuk kami termotivasi bersama mitra-mitra yang akan bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa Pak, ada perwakilan dari anak muda juga, mahasiswa yang senantiasa mengelola kafe kita. Jadi daripada demo, kami suruh demo sini aja tiap malam. Jadi berbagai organisasi mahasiswa juga tergabung. Ruang diskusi ini sangat terbuka. Dulu kami kelola sekali seminggu, tapi sekarang kita lepas. Kita siapkan coffee shopnya, kami siapkan wifi-nya, adik-adik berdiskusi, tapi dengan satu tema aja terkait industri. Ya, jadi insya Allah mungkin lahir tahun 2020 pelaku-pelaku industri milenial untuk 4.0 ya 4.0 yang akan kita fokuskan ke depannya nanti. Sekali lagi lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak kita arahkan pandangan kita untuk menyaksikan tayangan nominasi video terbaik Lomba Video Pendek Kebangkitan Industrialisasi. Hadirin selamat menyaksikan.
kelihatan tidak maju peradabannya itu terlihat dari produk unggulannya apa saja. Nah, saya mau dalam 3-4 orang Sumbawa akan ngomong apa yang dijual keluar daerah yang dibanggakan sebagai oleh-oleh. Kita kasih motor listrik. Kategori video favorit judul diminum terbanyak di dunia, kopi, kepada Ahmad Muzani. Kemudian penyerahan bantuan kepada IKM, mesin penyulingan esensial oil Koperasi KPH Rinjani kepada Ahmad Hakim SE. Kemudian bantuan kemasan sebanyak 500 lembar kepada IKM Black Charlie UD Merli diterima oleh Ibu Saitun. Selanjutnya penyerahan surat keputusan ASN Purna Tugas Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertama kepada Ibu Lale Lestari, Bapak Supardi, dan Bapak Makrif. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, SE, MSc. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, Ibu Kepala Dinas, Pak Asisten, kemudian dari Bea Cukai, dari karantina, juga industrialis kita. Terus terang, apa yang disajikan oleh Ibu Kadis ini satu hal yang luar biasa. Saya tidak membayangkan 2 tahun yang lalu kita membayangkan bahwa di depan kantor Dinas Perindustrian ini ada expo atau pameran seperti ini. Waktu saya datang baru jadi gubernur, saya lihat kantor dinas ini seperti nggak ada fungsinya. Bangunannya tua, pagarnya reot, dan isinya katanya orang buangan semua. Tapi dalam 2 tahun, alhamdulillah perindustrian membuktikan bukan hanya merubah ketidakberdayaan menjadi andalan, tapi mungkin ini satu-satunya dinas yang mungkin prestasinya bisa mengalahkan Kementerian Perindustrian di pusat. Nah, ini bukan berlebihan, saya pernah jadi anggota DPR di Komisi 6 membidangi perdagangan, perindustrian, UKM, BUMN, dan kementerian lain-lain. Dan apa yang dilakukan oleh Bu Yanti ini bukan sekedar omong besar, memang belum dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena industrialisasi ini gampang diucapkan, tapi memulainya butuh perjuangan besar untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita punya kemampuan. Terlampau lama kita di benak kita ini seakan-akan kita nggak bisa bikin apa-apa. Awal COVID semua aktivis termasuk Pak Astar Hadi dan kawan-kawan teriak ada kelangkaan masker. Nah, sekarang alhamdulillah bukan hanya masker yang bisa diciptakan, tapi motor listrik, gitar, bahkan mobil pun bisa dibuat oleh Nusa Tenggara Barat ini. Corona menyadarkan kita bahwa ternyata kita bisa.
Dan hampir satu literatur atau studi manapun tidak ada yang mengatakan kesejahteraan, kemakmuran itu bisa diselesaikan dengan sektor pertanian. Nah, kalau aktivis atau banyak orang mengatakan jangan lupakan pertanian, jangan lupakan pertanian, sejahterakan petani dan lain sebagainya. Seakan-akan dengan pertanian itu kita bisa sejahtera. Nggak ada. Petani bisa sejahtera dengan industrialisasi. Ada di Lombok Tengah disuruh nanam buah naga. Tapi ketika hasilnya besar banyak, tanpa industrialisasi nggak ada harganya. Petani kita akan tetap miskin. Petani baru kaya kalau produk pertanian tradisional diolah oleh tangan-tangan terampil Nusa Tenggara Barat untuk kemudian menjelma menjadi produk yang punya nilai tambah lebih. Itulah yang disebut dengan industrialisasi. Industrialisasi itu tidak identik dengan pabrik-pabrik besar. Sering sekali saya katakan industrialisasi itu tidak identik dengan polusi yang mengotari. Ini ada cewek cantik di belakang itu siapa ya? Sini Bu. Ini ada cewek cantik. Sini. Tepuk tangan buat kepala PKK kita. Oh, ada kerana sudah. Boleh berdiri sini Bu, pidato-pidato. Nah, jadi bukan berarti dengan industrialisasi itu kita melupakan petani. Nah, itu kelirunya. Bukan berarti dengan industrialisasi kita melupakan nelayan kita. Justru dengan industrialisasi, nelayan, petani kita ajarkan untuk meningkatkan nilai tambahnya. Coba bayangkan, orang akan berlomba jadi petani kalau mereka petani-petani kita selain punya program organik, ada tanaman, tapi juga punya pabrik yang mampu mengolah cabai jadi sambal tadi. Nanti misalnya Zaki suruh orang tanam cabai banyak-banyak. Kalau sore busuk nggak ada harganya. Petani marah-marah akhirnya membuang cabainya di jalan. Banyak produk pertanian seperti itu. Tapi dengan industrialisasi orang bisa mengendalikan harga, dia meningkatkan nilai tambah, bahkan bisa menjual dalam durasi yang lebih lama. Nah, ini ada pabrik kelor nih. Sejak ada industrialisasi sisirannya jadi lebih rapi, dan dananya pun lebih keren sekarang. Nah, jadi jangan membedakan seakan-akan industrialisasi itu melupakan pertanian, petani, nelayan, tidak. Dengan adanya industrialisasi, ikan yang ditangkap pagi kehilangan harga siang karena busuk. Dengan adanya mesin pendingin, cold storage, dia lebih panjang waktunya sehingga mampu mempertahankan harganya. Dan ini kelihatan sederhana tapi enggak sederhana. Ketika saya tawarkan Bu Yanti awal-awal mau menjadi kadis perindustrian enggak ada senyumannya. Tapi sekarang kalau beliau menjelaskan industrialisasi itu seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Karena kenapa? Semangat industrialisasi itu menyadarkan kita bahwa kita punya kemampuan. Tapi industrialisasi tidak akan berhenti, akan menghasilkan frustrasi kalau perdagangan kita tidak jeli menangkap peluang juga. Tugas berikutnya, kita sudah mampu menangkap peluang, menghasilkan produk, tidak ada gunanya juara-juara kalau dia tidak menghasilkan keuntungan finansial. Nah, tugas berikutnya alhamdulillah Kadis Perdagangan ini harus entah caranya gimana, doa apapun yang dibaca, pokoknya produk kita laku dijual dan sampai ke rumah setiap masyarakat. Nah, Pak Asda, saya kasih himbauan perintah khusus. Kita akan berhentikan semua kadis yang tidak memakai produk lokal. Nah, jadi coba lihat di Buniken, saya sekarang sepatunya pakai sepatu lokal. Nah, jalan kita jadi beda juga. Nah, coba kalau semua kita beli produk-produk lokal mungkin harganya lebih tinggi sedikit. Mungkin kualitasnya lebih rendah tapi akan ada pembelajaran.
Dan saya membayangkan memang mungkin kita dicibir orang, kita dioyok-oyok segala macam, tapi kita buktikan waktu itu obat yang menyembuhkan banyak hal. Jadi jangan sampai kita ada kata jerah untuk berjuang. Dan saya yakin kalau semua hal tadi diperuntukkan dari baju, kain sampai segala macam, ternyata NTB ini bisa bikin sendiri sampai motor, mobil, gitar bahkan. Bayangkan kita punya kayu, punya apa, kita jual ke Surabaya, balik-balik jadi gitar ke sini. Itu nilainya sudah. Nah, Indonesia kenapa tidak maju-maju itu sebenarnya sederhana saja. Kita punya minyak mentah dijual di Singapura. Kemudian dijual, diolah di Singapura, jadi minyak yang kualitasnya lebih bagus. Itu yang dijual oleh Singapura ke luar negeri. Nah, kemudian hasil yang jelek-jeleknya dijual ke Indonesia. Nah, kita tanpa industrialisasi sampah besar. Nah, coba sekarang itu kalau lihat pakai tenun buatan Nusa Tenggara Barat, ibu-ibu yang tadinya agak-agak biasa jadi cantik molek tiada bandingannya. Iya, coba lihat Buniken kalau pakai tenun lokal itu susah membedakan saya mana Buniken, mana Marisa Haque. Nah, makanan juga begitu. Sekarang ada sambal, ada sepatu, ada apa, Masya Allah. Kalau sudah ada kebanggaan, Ibu Sekretaris Perdagangan di depan dong. Tepuk tangan buat Sekretaris Perdagangan kita nih. Ke depan. Coba, luar biasa. Maskernya pun buatan Lombok Tengah itu. Tepuk tangan buat perdagangan kita nih. Nah, tinggal semua Bu Yanti sudah bikin. UKM sudah bikin, perbankan mana Bank Indonesia tadi, bos Bank Indonesia. UKM kita tidak mau tahu, pokoknya barangnya harus laku. Ini cara Dinas Perdagangan ini. Saya sudah bilang Dinas Perdagangan kalau bisa jangan ada di Mataram. Dia ke Jawa Barat, dia ke Rusia, kemana-mana, pokoknya produk kita laku. Nanti biaya dia ke luar negeri kita urunan rame-rame dari keuntungan UKM tuh. Pasti UKM itu senang ada pameran di dekat-dekat aja dulu di Australia Barat. Nah, pasti makin semangat tuh. Setelah Australia Barat kita pameran di Singapura. Cari tiket-tiket pokoknya yang ada penerbangan Lion Air dulu lah. Malaysia gitu kan. Setelah itu jauh ke DC dan lain sebagainya. Nah, itu cara mengangkat kepercayaan kita supaya kita tahu, oh ternyata apa yang dibuat di luar negeri buatan Cina juga tidak lebih baik dari apa yang kita berikan. Nah, coba lihat direktur STP kita ini, waduh bayangannya itu udah menaklukkan dunia saja dia. Dan STP kita di Banyumulek ini saya kira salah satu STP terbaik di akhirat. Karena sering juga saya lihat ada pengajian-pengajian ada di sana. Saya kira STP yang lain enggak seperti itu, tapi tempat Banyumulek ini salah satu STP terbaik di akhirat.